Puasa ya semua ya. Lemas sekali jawabannya. Selamat buat yang berpuasa. Maksudnya puasa marah-marah ya. Puasa apa lagi? Puasa ngutang. Jangan. Puasa apa lagi? Puasa ngomel-ngomel ya. Gak boleh ngomel-ngomel. Saya juga kadang-kadang ngomel-ngomel. Ya, tema untuk tahun ini ya katanya mengampuni ya. Ini tema tahunan apa bulanan saya tidak tahu, tapi yang saya tahu mengampuni itu harus setiap mau aja lah. Ya toh? Kalau orang Kristen kan maunya setiap mau, bukan setiap hari. Gini. Kalau mengampuni itu pilih-pilih enggak? Ayo jawabannya pasti rohani, saya sudah tahu jawabannya pasti begitu. Nggak mungkin di gereja jawabannya iya pasti. Tapi itu biasanya kebohongan, benar. Kita harus jujur, manusia kalau sudah sakit hati disuruh mengampuni hari ini tidak mungkin langsung bisa. Percayalah. Yang percaya Anda itu hanya tembok. Kalau Anda bilang enggak pasti mengampuni, bohong itu. Tetapi supaya kita menyadari bahwa bicara mengampuni ini bukan hal yang mudah. Apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa, saya punya 3 poin. 1 poin dalam 1 poin 1 jam, berarti 3 jam. Iya ya Ci ya, 3 jam ya. Cukup kan 3 jam? Kurang? Nanti saya tambahkan, tidak apa-apa. Nah, yang menjadi judulnya adalah apa kita perlu mengampuni? Karena ada orang-orang yang tidak layak untuk diampuni. Ayo. Beberapa orang yang mengalami pelecehan. Jadi ada yang mereka dikonselingi oleh beberapa psikolog. Jadi mereka tuh dilecehkan, ada yang orang tuanya dibunuh ya di depan mata mereka, tetapi memang tidak mati tapi sampai cacat. Namun mereka ini ikut satu konseling, tetapi mereka tidak bisa mengampuni. Apalagi ada yang mereka yang ikut dalam kelompok ini, ada yang dilecehkan oleh pamannya sendiri, oleh kakeknya sendiri. Jadi mereka melihat bahwa orang itu tidak layak diampuni. Sehingga bagi mereka mengampuni itu kata yang sangat mudah dilemparkan oleh orang yang tidak pernah mengalami apa yang mereka alami. Memang terkadang gini loh ya, bagi kita mudah mengatakan kepada seorang, ya namanya mengampunilah harus mengasihi. Karena kita tidak mengalami apa yang dia alami. Jadi gini, ketika bicara apa kita perlu mengampuni, yang pertama adalah mengampuni itu adalah meneruskan kasih karunia yang sudah kita dapatkan. Hari ini kita boleh ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan loh. Kalau kita, berapa kali saya katakan, kalau kita hidup di perjanjian lama, kita semua pada mati. Mungkin bukan hanya mati lah ya, kena kusta semua. Karena setiap hari pasti melakukan dosa. Nah, mengampuni itu meneruskan yang namanya kasih karunia yang telah kita terima. Jadi mengampuni bukan tentang orang yang bersalah itu layak diampuni atau tidak. Karena kalau kita melihat dari penilaian kita sendiri, orang yang bersalah itu tidak layak diampuni. Karena kita yang disakiti. Kalau kita yang disakiti, kita pasti melihat orang yang menyakiti kita tidak layak untuk diampuni. Nah, kita lihat dulu dalam Kolose 3 ayat 13. Nah, di sini kita harus tahu ya bahwa kita harus sadar bahwa kita sendiri lebih dulu sudah diampuni oleh Tuhan. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ini kalau dibilangi sabar, milih-milih nggak sih kita sabarnya ke siapa ya? Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Kalau di dalam Alkitab ada cerita yang dia punya utang. Kemudian utangnya itu dia tidak sanggup bayar. Lalu yang memberikan dia utang mengatakan, ya sudah, utangmu dihapuskan. Setelah utangnya dihapuskan, dia pulang. Ada orang yang utang ke dia. Anggap saja gini, utangnya dia itu 10 miliar. Banyak toh? Banyak. 10 miliar itu kalau taruh di dalam kamar penuh gak sih? Tapi uang 2000 semua. Penuh ya, sumpek jadinya. Kemudian anggap saja bank bilang ini, ya sudah, terjadi pemutihan, utangmu dihapuskan. Lalu dia sangat bahagia ketika utangnya dihapuskan, dia pulang. Ada orang yang utang 100.000 ke dia. Dia ngamuk-ngamuk, orangnya nggak bayar-bayar. Ayo di sini nggak pernah bayar utang, sengaja utang tapi nggak mau bayar. Ada orang-orang yang seperti itu. Dia nggak bayar.
Yang tadi dihapuskan utangnya marah kepada yang utang. Ketika dia marah kepada yang utang, apakah ini menunjukkan rasa syukurnya bahwa dia sudah diputihkan utangnya, dihapuskan utangnya 10 miliar, tapi gara-gara orang utang 100.000, dia ngamuk, dia marah. Hari ini seperti ini. Anda pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Anda pernah meninggalkan Tuhan. Anda pernah menyakiti hati Tuhan. Anda pernah melakukan banyak hal yang menyakiti Tuhan. Banyak hal yang melanggar firman Allah. Tiba-tiba ada orang cuma bilang Anda gendut, Anda marah. Ada yang bilang Anda jelek, Anda ngamuk. Kemudian Anda berdoa, Anda mengutuk orang itu. Coba, hal-hal yang sederhana seperti ini. Berapa kali saya katakan ya, kalau ada yang bilang Anda hitam, Anda jelek, Anda gendut, jangan tersinggung. Tahu kenapa? Coba cari ayatnya. Ada nggak kata gendut itu jelek di Alkitab? Tidak ada toh. Jadi kalau ada yang bilang Anda jelek, maka Tuhan menciptakan orang jelek di hari ke-7. Nggak ada. Atau masuk neraka semua orang gendut. Nggak ada. Jadi kalau ada menghina Anda secara fisik, maka jangan tersinggung. Kemudian ada yang menghina Anda, mungkin dasar miskin. Baca Alkitab. Diberkatilah orang-orang miskin. Benar gak? Oh puji Tuhan, saya miskin akan kasih sayang Tuhan, maka saya perlu kasih sayang Tuhan. Jadi jangan tersinggung kalau bilang dasar miskin, udah apa? Firman Allah, ingat, fokus dari penginjilan Kristus itu apa? Orang miskin, orang sakit, orang yang teraniaya. Jadi kalau ada yang bilang, oh dasar miskin, dasar, gak apa-apa. Firman Allah berarti fokus kepada Anda. Kita sering sekali tersinggung dengan hal seperti ini. Anda tahu kisah Stefanus di dalam Alkitab? Tahu ya? Stefanus itu yang naik ke pohon itu ya. Terus dia jatuh, gantung gak jadi jatuh. Soalnya roknya nyangkut di pohon. Benar toh? Bukan. Yang manjat di pohon siapa namanya? Oh Zakheus. Kalau Stefanus itu apa? Yang beli gorengan buat Tuhan Yesus ya. Yang diraja batu. Kenapa dia diraja batu? Karena dia percaya kepada Yesus. Stefanus itu dilempari batu hingga mati, tetapi dia tidak mengutuk orang yang melempari dia dengan batu. Dia tidak mengutuk orang yang menghina dia. Apa doanya Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7:60? Ia mengatakan, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kok baik ya Stefanus ini? Stefanus ini bukan Tuhan ya. Stefanus ini manusia. Nah hari ini kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita paling suka berdoa seperti ini. Saya ingat ada satu anak dulu, jadi dia itu dihukum sama mamanya. Jadi dia itu umur 16. Dia itu dihukum sama mamanya karena gini. Jadi dia itu punya penyakit suka belanja. Ya memang mamanya orang tuanya punya. Tapi anak ini suka beli boneka yang mukanya jelek itu loh. Kan mahal ya, muka yang jelek itu yang gitu tuh, yang bibirnya gini tuh loh. Apa sih itu? Pokoknya ada bibirnya welek pol itu mahal. Bukan yang giginya itu ya, bukan yang giginya keluar-keluar ya. Yang gigi keluar-keluar tuh apa namanya? Nah, labubu ya. Tapi yang monyong itu, yang monyong bibirnya jelek itu gini. Ya pokoknya gitulah. Nah, anaknya suka beli itu. Nah, satu kali dia dihukum. Kemudian mamanya bilang gini, pokoknya nanti di gereja, setelah pulang gereja kamu tidak boleh pulang. Kamu harus berdoa, minta ampun sama Tuhan karena itu penyakit belanja. Akhirnya dia berdoa. Jadi semua jemaat sudah pulang. Terus ada pendetanya bilang kenapa lagi dihukum? Dia disuruh berdoa. Dia duduk di situ disuruh berdoa dengan suara besar. Dia bilang gini, Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku punya penyakit suka belanja. Ampuni juga mama suka marah-marah kalau aku belanja. Tuhan, kalau penyakit belanjaku ini tidak hilang, berikanlah aku rezeki bisa cari uang sendiri. Jadi dia tidak berdoa supaya penyakit belanjanya hilang, tapi dia minta rezeki. Dia bilang gini, kalau sekarang aku belum bisa kerja, kalau mama ndak kasih uang, papa ya kasih uang Tuhan, atau ndak ya omnya kasih uang, atau siapalah Tuhan, pokoknya aku tidak mau minta dari mama, karena kalau minta dari mama itu dosa. Pendetanya mendengar doanya, terus mamanya juga mendengar doanya. Nah,
Dalam pemikiran anak ini anak ini polos ya, dia tidak main-main. Jadi dia begini, ngomongnya gini. Kalau minta dari mamanya berarti itu berdosa. Jadi yang perlu diubah bukan kebiasaannya suka belanja yang monyong-monyong itu. Tetapi yang perlu diubah adalah mengambil uangnya dari mana. Berarti kalau dari mama dosa, ambil dari papa saja. Kita sering begini, ketika kita berdoa sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku mau mengampuni. Tapi susah Tuhan, tapi hari ini aku komitmen mau mengampuni. Supaya tidak sakit hati terus melihat orang itu, matikah dia Tuhan atau pindah gereja lah. Daripada ketemu terus kan sakit hati aku. Doanya dia minta orang tersebut pindah gereja. Atau orang tersebut mati saja. Beberapa remaja itu pindah-pindah gereja. Saya pernah tanya, kenapa kalian pindah gereja sana sini sih? Apa karena musiknya sana lebih bagus? Apa karena ini? Nah, ada satu anak bilang gini, enggak, aku pindah gereja itu karena anak yang sudah tak doakan 5 tahun tidak pindah-pindah gereja. Kenapa kamu doakan dia pindah gereja? Aku gak seneng sama anak itu. Kenapa? Ya pokoknya gak seneng. Dia ada alasan kenapa gak seneng. 5 tahun loh, jadi dari mereka SMP sampai SMA kelas 2, dia berdoa supaya anak itu pindah gereja. Anak itu gak pindah-pindah, bagaimana pindah? Orang bapaknya majelis gereja Akhirnya dia bilang, bisa aku yang pindah. Yang mending kamu yang pindah, kan bapakmu, ibumu nggak gereja tuh. Enggak, ya sudah, aku yang pindah. Lah, tapi sakit hatimu hilang enggak? Enggak. Jadi tiap kali ketemu dia dimulai sakit hati ada. Jadi jangan dipindahkan orangnya. Mengampuni ini bukan solusi yang mudah seperti yang kita mau. Tak bilangin berapa kali ya. Anda mungkin tidak melihat orang yang menyakiti hati Anda, tapi Anda pernah melihat dia mungkin pakai sandal jepit warna pink. Tiap kali Anda lihat sandal jepit warna pink, Anda sakit hati. Kayak sandal situ toh. Oh, itu baju yang misalnya dia dulu suka baju ada gambar yang gambar monyet itu di depan toh. Terus ada orang yang pakai baju yang sama. Tuh monyet yang sama. Jadi Anda akan sakit hati, nggak usah lihat orangnya, Anda lihat apa yang sering dia pakai saja. Nggak usah gitulah. Mungkin dia dulu suka lagu apa gitu. Anda dengar lagu itu di mall, Anda benci sekali sama mall itu. Karena kebencian itu tidak hilang. Jadi kalau bicara tentang mengampuni, ini bicara tentang bagaimana kita meneruskan kasih karunia yang sudah kita terima. Kalau hari ini Anda sudah menerima kasih karunia Tuhan, teruskan kasih itu. Jadi jangan pelit-pelit mengampuni ya. Itu yang kita bisa lihat yang pertama. Jadi mengampuni, meneruskan kasih karunia Tuhan. Yang kedua dari mengampuni adalah membebaskan diri dari penjara kepahitan. Jadi gini, Anda sakit hati hari ini karena misalnya dia ngomong, aku gak senang sama kamu. Anda simpan itu, hari ini Anda tidak mengampuni. Anda simpan itu, iya dia itu. Nah ini saya beritahu ya, kalau Anda hari ini masih mengingat masa lalu, waktu orang itu nyakiti Anda belum mengampuni. Karena Anda ulang-ulang terus cerita itu, hati-hati. Jadi kalau saya konseling, orang yang sama ini akan terus menceritakan bagaimana dia disakiti, tapi itu sudah 3, 4, 5, 6 tahun yang lalu. Saya bilang, Anda sudah mengampuni belum? Sudah. Tapi ya ingat, ya kan bisa ingat. Beda, intonasi ketika bercerita. Kita memang tidak akan amnesia ketika kita pernah disakiti. Kita akan ingat itu. Tapi ketika orang cerita gini, bagaimana menurut Anda ketika ada seseorang bercerita dia sudah mengampuni? Cara ceritanya begini, iya itu tuh, nyakiti orang itu loh ya, mesti kok, itu dulu waktu tahun berapa itu ya, mama, cara ceritanya begitu. Itu orang yang sudah mengampuni tidak cara ceritanya? Tidak, karena dia masih menceritakan itu dengan emosi. Dia menyimpan rasa sakit itu ketika ada satu temannya ngomong begini, aku tidak suka sama kamu. Jadi anak ini gini, Anda akan ketemu anak, mereka juga, setiap anak itu spesial ya. Jadi jangan melihat ketika ada anak tidak seperti anak lain, tiba-tiba Anda tidak suka. Beberapa anak itu ada yang ADHD, ada yang punya sindrom autism, tetapi mereka masih bisa ke sekolah. Nah anak ini, saya tidak tahu anak ini mungkin sepertinya dia ada sedikit sindrom, tapi sindrom apa? Jadi dia suka diam. Nah cuma anak ini ketika ada orang bercerita, dia merasa lucu, tapi dia tidak diajak cerita, dia ikut ketawa. Nah dia dianggap aneh, padahal dia tidak aneh, dia cuma dengar mereka cerita terus dia ketawa. Bukan gila loh ya, anaknya tidak gila.
Cuma dia memang tidak diajak ikut di dalam komunikasi itu. Jadi anak-anak jadi nggak seneng sama dia, dianggap, ih dengar-dengar cerita orang. Nah siapa suruh kalian cerita di situ? Kalau mau cerita nggak mau didengar ya pergi kemana kayak gitu loh. Nah kemudian anak ini suka bertanya di kelas, ini yang cerita gurunya. Suka bertanya. Nah bagi mereka pertanyaannya itu terlalu bodoh, semua juga orang tahu. Tapi dia kan tidak tahu. Hari ini kalau ada di gereja misalnya, Anda sudah tahu. Anda sudah tahu kalau ibunya Yesus siapa namanya? Bukan Markona ya? Oh bukan, oke. Nah, kemudian ketika ada satu orang bertanya, misalnya, Bu mau tanya, apakah dia aneh? Itu karena dia tidak tahu. Jadi anak ini menyimpan, bukan anaknya lebih tepatnya, mamanya yang menyimpan sakit hati ketika anaknya diperlakukan demikian. Akhirnya mamanya datang ke sekolah, marah kepada guru, karena mendengar bahwa anaknya diperlakukan seperti itu. Dan itu sampai berapa tahun? Nah, mamanya kerjaannya gini, anaknya sekarang dia sudah kuliah. Sampai berapa lama ya? Sampai hari ini dia masih menjelekkan sekolah itu. Berarti itu kan sudah 8 tahun yang lalu. Dia masih bilang gak usah kasih sekolah anakmu di situ. Itu bully, gini begitu, begini begitu. Padahal itu hanya terjadi di dalam satu kelas beberapa anak. Intinya dia menyimpan kepahitan baik kepada anak-anak yang sekolah di sana, baik juga kepada guru-guru. Nah, kepahitan ini membuat mamanya ini bukan hanya kepahitan kepada sekolah. Jadi setiap kali ada orang, dan namanya kita lewat, kita lihat orang tuh. Jadi kalau siapapun yang melihat anaknya, dia sakit hati, berpikir bahwa pasti sedang merendahkan anaknya. Padahal ya karena lewat aja. Belum tentu orang itu juga melihat, karena gini, wajah anaknya tidak ada tipe kayak sindrom, itu normal kok. Ya cuma mamanya sudah sensitif, ketika ada orang lihat anaknya, dia langsung sensitif. Ini karena menimbun kepahitan. Hari ini apa kepahitan yang ada timbul dalam hati Anda? Hati-hati loh ya, itu bisa jadi kanker, itu bisa jadi penyakit. Banyak penyakit terjadi bukan hanya dari makanan, tetapi dari hati. Jadi kalau dikatakan di sini mengampuni, membebaskan diri dari penjara kepahitan, mari kita lihat Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Hati-hati. Yang menimbulkan huru hara dan mencemarkan banyak orang. Tumbuh akar yang pahit. Yang suka bercocok tanam siapa? Ada tidak tanaman yang ditanam tapi tidak ada benihnya? Ada, semua ada benihnya, tidak ada yang tidak. Semua yang namanya makhluk hidup itu tumbuhan, termasuk rumput. Rumput itu makhluk hidup. Agar jangan tumbuh akar pahit. Hari ini kalau Anda setiap hari menumbuhkan rasa cinta terhadap sesuatu, maka Anda akan jatuh cinta. Makanya kalau orang sudah suka sama idolanya, meskipun idolanya berbuat jahat, cinta terus. Kenapa? Pokoknya ganteng, makan tuh gantengnya. Bener toh, ada anak-anak remaja sekarang itu, aduh, ditempel di belakang handphonenya. Kemarin saya sampai lihat itu, kenapa handphonemu semua gambar pria cantik gitu. Yang di Korea kan prianya cantik-cantik ya. Kita kalah di sini. Di sini kalau di Indonesia ya nggak usah inilah. Kita di sinilah. Wajah wanita ke bapak-bapakan. Tapi kalau di Korea wajah pria ke cewek-cewekan, kalah kita, kalah mulu sudah wajahnya. Sampai kita tidak bisa melihat pori-porinya ya. Nah, itu dipajang gitu. Terus ternyata temennya yang satu kemarin itu saya ajak ngobrol. Dia bilang, ini loh Bu yang diberitakan melakukan pelecehan seksual ya Korea. Enggak benar. Mereka berantem berdua gara-gara itu. Kenal juga tidak kalian berantem berdua bilang. Tapi mereka berantem memang ketawa. Cuma tak bilang yang ini suka sama yang di belakang handphone itu, nggak tahu siapa namanya. Dia sebut namanya, nyebut namanya saja di lidah saya sudah keluh-keluh. Oh, keplek gitu lah. Temannya bilang, "Enggak, itu kan yang melecehkan itu loh." "Enggak, wes ribut, saya cuma nanya itu gambar siapa kok ribut. Tetapi karena saking sukanya ditempel di situ, terus saya bilang gini, lihat ya, kamu saking sukanya meskipun dia melakukan pelecehan seksual, kamu taruh di situ. Terus akhirnya dia marah ke temannya, gara-gara kamu loh, harusnya enggak gitu beritanya. Terus sampai bilang, coba Bu lihat di handphone, cari di Google, itu bohong kok. Alah, aku yang gak kenal, cari namanya, mau cari kerjaan. Cuma nanya itu loh.
Tetapi ini balik lagi, ketika orang sudah jatuh cinta, ya apa katanya, tai kucing rasa enggak iya. Oh, enggak. Yang bilang tadi rasa coklat berarti pernah coba. Nah, ada sebuah analogi. Jadi bapak tua ini, dia selalu tiap kali istrinya itu membuatkan dia kopi, dia selalu mengambil kelereng dan menaruhnya di dalam di dalam kotak. Dia tidak pernah minta kopi kepada istri, tapi dia suka kopi. Setiap kali istrinya buat kopi. Nah, setelah itu kelereng itu penuh sampai di bawah, istrinya berpikir bahwa suaminya ini suka main kelereng. Nah, kemudian setelah kelereng itu penuh, istrinya nanya begini, loh, kelereng ini kok banyak, buat apa? Terus setelah itu suaminya bilang, tidak, aku mau koleksi. Suatu kali meninggallah si bapak ini, mereka sudah tua, meninggal. Itu sampai penuh, kelereng penuh di bawah kasur. Kemudian ada tulisan di atas itu, dia bilang gini, setiap kali kamu membuatkan aku kopi, aku jatuh cinta lagi kepadamu. Nah, ternyata terus istrinya, akhirnya kelereng itu kan banyak, dia mau jual, ya dia mau apa kelereng, sudah tua nenek-nenek, masa main kelereng, ya toh, masa dia punya kelereng juga. Nah, waktu dijual, dihitunglah sama yang beli di tempat mainan itu, yang beli kelereng itu. Nah, kelerengnya itu ternyata yang dibeli kakek ini warna-warni, banyak. Setelah dihitung, itu 365 kelereng yang berwarna apa, jadi disatukan. Totalnya pokoknya itu 3 kali 365. Berarti selama 3 tahun, kakek itu mengumpulkan kelereng yang kecil-kecil. Kemudian ada kotak lainnya sampai penuh satu ranjang itu total 15 tahun. Anda bayangkan, kalikan saja 15 tahun itu ya, dikali 365. Selama itu dia menyimpan kelereng itu. Nah, dia melakukan itu kenapa? Jadi itu cara dia mengampuni. Sebelum 15 tahun itu terjadi, dia itu dihina oleh keluarga istrinya, ya di masa mereka sudah tua, kan mereka tidak punya anak. Keluarganya istrinya bilang begini, kamu salah menikah, kamu menikah dengan pria mandul sehingga kamu tidak punya anak. Nah, memang ketika mereka ke dokter, dokter menyatakan bahwa yang mandul adalah pria. Setelah itu keluarganya juga bilang begini, kamu ceraikan aja suamimu. Dia bilang, ini sudah tua, kami ini sudah tua. Kami sudah umur 50, mau cerai gitu loh. Gitu, tapi kan kamu tidak bahagia dengan dia. Karena dia hanya hidup dari uang pensiun. Mending kamu balik, karena mereka juga yang perempuan ini keluarga kaya. Kalau kamu balik, kalau kamu balik, kamu akan memegang kembali usaha keluarga. Intinya suaminya ini merasa sakit hati karena setiap kali ada acara keluarga, dia tidak pernah dipanggil namanya X, tapi selalu mereka bilang, si mandul itu tidak datang tak. Jadi mereka panggil si mandul itu tidak datang. Itu menimbulkan rasa sakit yang paling dalam. Nah, ketika rasa sakit itu ada dalam hatinya, setiap kali dia lihat istrinya tidak menyakiti dia, tapi setiap kali dia melihat istrinya, timbul rasa sakit itu. Kenapa? Keluargamu tuh hina-hina. Tapi cara dia mengampuni apa? Dia mengumpulkan kelereng itu. Nah, setiap kali istrinya pergi ke belakang, mereka ada kebun, dia melihat kelereng-kelereng itu. Betapa cantiknya kelereng-kelereng, karena dia suka kelereng. Betapa cantiknya kelereng-kelereng itu, dan itu membuat dia bisa mengampuni. Jadi dia memilih untuk mengumpulkan rasa cinta daripada mengumpulkan rasa sakit hati. Hari ini Anda mau mengumpulkan rasa sakit hati, mau sampai kapan? Kita tidak tahu loh Tuhan Yesus mau datang. Ya, semua dari dulu kan kalau ada perang selalu dibilang Tuhan Yesus mau datang. Ini kan lagi perang toh. Ya, ada yang lagi perang juga dengan tetangganya di sini. Perang mulut biasanya toh. Ada. Yang perang dengan istrinya, suaminya ada. Ada yang perang dengan keluarganya, ada. Gak usah perang Iran, Amerika. Hari ini Anda juga masih perang kok. Perang melawan dosa, perang melawan mulut, perang melawan mata,
Mata kan suka melihat sesuatu yang tidak benar, mulut suka mengatakan sesuatu yang tidak benar. Itu perang kita hari ini. Tapi kita tetap kalah. Kenapa? Karena kita tidak hidup dalam kebenaran firman Allah. Anda tahu kisah tentang Yusuf? Kenapa Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya sih? Dia kan sudah dijual ya. Berapa harganya waktu itu, Bu? Nggak diskon ya? Dijual. Yusuf dijual. Kemudian setelah dijual, dia kerja diperbudak. Udah gitu dilecehkan sama tante-tante. Sudah dilecehkan, terus kemudian dipenjara. Karena difitnah. Sudah dipenjara. Di penjara pun dia mengalami hal yang tidak enak. Tapi kemudian dia menjadi pemimpin. Jadi kalau dikatakan dia seperti Perdana Menteri ya sekarang. Jadi waktu itu Firaun hanya menjadi seperti raja saja, kaisar saja. Tetapi yang menjalankan pemerintahan adalah Yusuf. Kenapa dia mau mengampuni saudara-saudaranya? Saya yakin ketika Anda ditempatkan di tempat yang sama, Anda akan balas dendam. Loh beneran loh. Dibuang di sumur itu artinya Anda mau dibunuh tapi tidak mati aja. Kemudian udah gitu dijual harganya murah loh. Kalau diuangkan waktu itu ya, dihitung-hitung kalau untuk kehidupan pada waktu itu, beberapa orang mencoba menafsirkan. Harganya sekarang itu 500.000. Masuk harga Anda 500.000, ginjal Anda aja harganya 1 miliar kok. Ginjal, jantung, apalagi itu sudah MM-an. Makanya sekarang ada human trafficking yang jual manusia, itu manusianya nggak dijual, tapi badannya itu dilihat sehat apa enggak. Nah itu yang dijual. Makanya kemarin yang diselamatkan dari Indonesia pulang-pulang ada yang ginjalnya 1, ada bekas operasi di sini hilang semua, nggak ada, dicuri. Dia hanya dijual dengan seharga itu. Betapa murahnya. Dia pasti mau balas dendam. Yusuf mau mengampuni. Hari ini Anda hanya disentil orang, Anda tidak bisa mengampuni. Kalau saya mengingat gini, sampai hari ini saya tidak mengatakan saya pernah sakit hati sama orang. Saya jengkel sama orang pernah. Tapi saya tidak mau sakit hati dengan orang tersebut. Kenapa? Kalau saya sakit hati, orang itu loh enak, biasa aja hidupnya. Dia makan nasi goreng gak keselak, dia makan mie gak keselak. Kita kok makan kok ngamuk-ngamuk lihat orangnya. Saya pernah bilang gini, kalau misalnya saya benci orang itu, dia lagi enak-enak menikmati hidup nih. Nah kok kita yang tinggal di dalam kebodohan. Makanya ketika Anda marah, ingat baik-baik. Ketika Anda marah, ketika Anda sakit hati, maaf saya pakai kata ini, kita yang bodoh. Kenapa? Yang kita tidak sukai, yang kita benci, lagi pergi ke mall jalan-jalan, beli pisang goreng. Dia mau makan pisang goreng panas toh. Kenapa? Dia menikmati hidup. Lah Anda di rumah, benci melihatnya, Anda tidak senang. Anda tidak bisa menikmati hidup. Setiap orang yang menyimpan amarah dalam hatinya, tidak akan damai sejahtera. Yang Anda benci, enak aja dia makan. Dia tinggal pergi ke mall, gak punya uang, yang penting jalan-jalan, dia nikmati hidupnya. Kemudian Anda benci dia, tapi Anda follow juga dia punya Instagram. Kemudian dia pasang foto, Anda benci, gak punya uang kok jalan-jalan. Suka-sukanya dia tau. Lah ngapain Anda follow-follow? Gak usah follow. Bener toh? Ini loh, saya heran ya. Kalau saya baca di komen-komen orang di Instagram, jelek-jelek. Lala apa kamu ikut buka dia punya Instagram, kamu yang marah-marah, dia yang jalan-jalan, kamu yang marah. Apa miskin aja kok posting yang begini. Ya suka-sukanya dia tuh, dia yang posting kok ada yang marah. Gitu. Orang mulai sakit jiwa sekarang gara-gara internet, media sosial. Kalau nggak mau stres nggak usah dilihat. Lihat yang bagus-bagus saja, ya. Yang tidak bagus nggak usah dilihat. Terakhir saya malah melihat film-film kartun. Karena anak saya kan lagi suka-suka gambar. Saya mau cari kartun yang persis yang dia gambar, botak-botak rambutnya cuma saipret gitu. Tapi ternyata cuma upin-ipin. Nggak ada gambar lain. Saya mau coba mencari kartun lain. Tetapi ini, jadi ketika bicara tentang mengampuni, membebaskan diri dari penjara kepahitan. Yusuf tidak menyimpan kepahitan. Yusuf tidak menyimpan kebencian. Tapi jujur, saya percaya ada masa-masanya di mana Yusuf merasa sedih karena dia diperlakukan demikian. Ada masanya Yusuf kecewa dengan keluarganya. Ada masanya Yusuf kecewa dengan bapaknya. Ada masanya Yusuf kecewa dengan keadaannya. Itu tidak diceritakan. Tetapi proses hidup manusia pasti dia jalani. Ingat, Yusuf bukan malaikat. Yusuf manusia. Dia punya sisi psikologi. Pasti dia pernah marah. Pasti dia pernah kecewa. Tapi dia memutuskan untuk mengampuni. Kalau tema tahun ini mengampuni, tolong jemaat di tempat ini benar-benar mengampuni. Jangan sebatas tema. Kasihan hidup Anda. Kalau Anda tidak mengampuni, ini sebatas tema. Tuhan Yesus datang nanti malam, Anda gak ikut.
Beneran ini. Jadi jangan kalau punya judul itu jangan hanya tema, lakukan. Tidak mudah memang mengampuni, tapi lakukan itu. Kedua ini tadi, membebaskan diri dari penjara kepahitan. Jadi kita melepaskan diri, jangan seperti permintaan tadi itu, bahwa kita mengubah keadaan dengan cara orang yang kita benci pindah, orang yang kita tidak suka setidaknya tidak ada di hadapan kita. Yang benar adalah jangan mengubah keadaan itu, tapi ubah hatimu. Kebencian dalam hatimu. Karena kalau mengubah itu bahaya. Tahu apa bahayanya? Gini, orang Indonesia manggil ibu, itu Indonesia ibu kan? Benar. Makanya kalau kita pergi ke posyandu tulisannya, apalagi untuk kesehatan, air susu ibu, ASI. Nah, coba diganti UMI. Jadi, ya apa? AS, U. Nah, lu nggak enak toh? Jangan diganti. Gak boleh. Atau emak. Toh, emak. ASEM. Asem. Ya gak enak. Atau lebih inilah. Oh, mama. Mama ini kan dari Eropa. Mama. ASMA. Asma. Ya gak enak. Bunda. Asbun. Ya gak enak. Jadi jangan diganti Indonesia, tetap Indonesia. Ibu. Ya tapi yang lebih gak enak lagi, jangan ke Arab-Araban ya dipanggil Umi. Aduh. Gak enak. Ya, jangan ganti-ganti. Yang diganti adalah hatinya ya untuk mengampuni. Yang ketiga, mengampuni adalah keputusan yang terus-menerus, tidak boleh berhenti. Ini yang saya bilang tadi, mengampuni pas mood aja. Pas ndak mood ndak. Kalau hatiku mood, Bu, aku suka lihat mukanya. Pas ndak mood, benci muntah-muntah rasanya lihat dia. Gak bisa. Gak ada mood dan tidak mood. Kalau bicara mood dan tidak mood, kalau hari ini Tuhan tidak mood ngangkat Anda ke surga gimana? Mau tidak? Gak ada mood-moodan loh ya. Di dalam Tuhan mengampuni itu harus terus menerus. Kalau sakit hati tidak bisa hari ini diselesaikan, besok coba lagi, besok coba lagi, besok coba lagi sampai benar-benar mengampuni. Saya ada kekecewaan besar yang saya pernah berapa kali saksikan. Kekecewaan saya terbesar ketika pelayanan saya pertama. Yang menyakiti saya itu pendoa syafaat. Orang gereja loh, orang rohani yang suka berdoa. Bendahara gereja, penatua gereja, aduh luar biasa. Dan pendeta. Bayangkan, saya waktu itu pelayanan, yang nyakiti saya orang-orang top gereja. Saya pindah gereja, saya tidak pelayanan. Saya tidak sampai benci mengutuk mereka, tetapi saya melihat bahwa gereja itu bobrok. Tidak ada hal yang melihat bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka doakan tidak terrefleksi dari hidupnya. Jadi kekecewaan saya terbesar adalah bahwa orang-orang ini masuk di dalam gereja hanya jadi sampah. Maaf, itu yang saya rasakan dulu. Tetapi ketika saya, proses saya panjang untuk boleh diajarkan Tuhan bahwa kita akan ketemu siapapun yang akan menyakiti kita. Terlebih orang yang paling dekat dengan Anda. Terlebih orang yang Anda berpikir orang yang paling suci, orang yang paling benar. Gereja termasuk. Karena kita akan hidup di antara orang-orang yang tidak sempurna. Pendeta bisa menyakiti Anda loh. Penatua, siapapun dia pelayanan di gereja. Tapi satu hal, fokusnya kepada Kristus, jangan kepada manusia. Manusia akan mengecewakan. Karena ada masanya manusia itu tidak menyenangkan buat Anda. Mungkin di saat juga suasana hatinya tidak enak, kemudian Anda tersinggung. Jadi mengampuni adalah keputusan yang terus-menerus. Lakukan terus pengampunan itu. Karena mengampuni itu adalah bukan proses instan. Kayak Anda masak makanan instan, itu kan selalu jadi penyakit ya, yang instan-instan. Matius 18, kita lihat dulu. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, dia tadi ngomong sampai 7 kali, tak? "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ini jangan main angka ya. Jangan benar-benar Anda kalikan juga 70 kali 7 kali. Wis tak hitung-hitung ya. Wis coba ya, ketemu kamu tak ampuni enggak gitu lagi, wis habis kesabaranku tak maki-maki wis. Karena Tuhan bilang hanya sampai segitu, tidak.
Maksud dari ayat ini adalah terus menerus. Kalau bicara 7 sebenarnya itu bicara kesempurnaan. Jadi ketika kita mengampuni itu harus terus menerus. Kalau Anda menyimpan rasa sakit hati, itu kebodohan. Anda akan hidup dalam ketidaknyamanan. Saya selama 7 tahun itu sakit hati karena pelayanan pertama saya, kecewa lebih tepatnya, karena yang melakukan adalah orang-orang yang seharusnya bisa jadi contoh dalam gereja. Tapi di saat itu saya juga diproses oleh Tuhan bahwa suatu saat saya akan masuk di dalam pelayanan lebih lagi. Saya harus bisa melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Saya memang tidak sempurna, tapi jangan lakukan seperti apa yang mereka lakukan. Makanya sekarang kalau saya pelayanan, saya sangat berhati-hati. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau seperti orang-orang yang saya temui di dalam pelayanan, mereka malah menyakiti orang. Tetapi kalau ada orang yang tersakiti karena saya, ya saya minta maaf, karena terkadang manusia ini kan tidak sempurna, tapi saya tidak pernah ada niat untuk menyakiti orang. Namun yang saya ceritakan ini kenapa saya sakit hati, terang-terangan mereka memang menyakiti saya nggak usah cerita, tetapi itu sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang pelayanan di gereja. Makanya hari ini kalau ada pelayanan, Anda ke gereja, jaga sikap, jaga perbuatan. Kita tidak sempurna, tetapi mari kita jaga supaya kita tidak menyakiti orang dan supaya kita juga tidak tersakiti dengan orang lain. Yang suka ada bekas lukanya kering dikorek itu siapa? Kalau suami saya ada bekas luka dikorek. Suami saya ini kan ikut mission trip. Jadi kalau dia kena apa di bangunan ada luka gitu, nanti kering dikorek lagi. Saya bilang, ini kok luka sebulan kok kayak hilang-hilang ya? Udah kering katanya enak digaruk-garuk. Karena saya ada bekas luka sih digaruk sama dia, garuk diri sendiri, jangan usah garuk saya. Jadi suka kalau saya ngomong tuh kopek-kopek, nggak tahu di sini apa namanya. Ya suka di ini ya, itu bisa bekas, itu bisa berdarah. Nah, ada satu dari anak teman saya namanya Lincoln. Setiap kali dia luka, digigit nyamuk, dia garuk, luka. Dia korek lagi, luka lagi, korek lagi, luka lagi. Nah, waktu dia datang ke rumah, itu beberapa tahun lalu sih, kakinya berdarah. Saya ketakutan, saya bilang, aduh, anak orang datang ke rumah saya kok kakinya berdarah semua. Anda tahu kalau orang ada air mata mengalir. Nah, dia karena banyak luka, totol-totol, jadi kayak di kakinya itu ada air mata mengalir bentuk darah. Saya ketakutan. Saya bilang kayak kena tembak. Anak ini kan ada bolong-bolong. Kok kayak kena tembak? Aduh, saya takut kan. Saya bilang, kenapa nih? Kenapa kakimu? Gatal. Loh, kayak sampai berdarah. Akhirnya telepon mamanya. Sorry ya, ini kaki anakmu banyak darahnya. Tapi kok kayak ada pentol-pentolan kecil-kecil loh, kayak kena tembak gitu. Mamanya datang, itu memang kok digigiti nyamuk, sudah kering lukanya dikorek, kering dikorek, kering dikorek, itu kakinya, aduh, udah hitam, bopeng, bolong-bolong. Nah sekarang dia udah kelas berapa dia sekarang? SMP, masuk SMP kelas 1. Sekarang dia malu kakinya begitu. Untung mulai muncul bulu kakinya kan katanya. Bisa nggak mami bulu kakiku ini tambah banyak nanti jadi monyet kamu kata mamanya. Nutupi kakinya. Mamanya berusaha bawa dia ke dokter kulit karena dikorek terus bekas. Luka ketika ada kepahitan seperti itu. Kalau Anda terus disakiti kemudian Anda menyimpan, Anda berusaha untuk menenangkan hati, Anda mengampuni. Ada yang menyakiti lagi, Anda ambil hati lagi. Itu akan terus-menerus menyakiti, Anda jadi borok. Itu yang jadi penyakit, jadi kanker, jadi tumor. Makanya kenapa ya sebenarnya yang menyembuhkan banyak orang, Anda baca kesaksian orang yang tidak ke dokter, yang tidak punya uang, yang bahkan memilih untuk tidak yang namanya kemo, ya, tidak kemo, tidak ini. Mereka hanya satu hal, mereka berdoa setiap hari, menyebut nama-nama orang yang pernah menyakiti mereka. Meskipun mereka berpikir, aku nggak sakit hati kok, tapi aku masih ingat dilakukan. Mereka berdoa, dan itu mereka bisa sembuh. Saya melihat banyak kesaksian beberapa orang, mereka bilang, ya karena nggak punya uang kan mahal kemo. Benar, ketika mereka mengampuni, mereka sembuh total. Dan ada orang yang saya kenal, sembuh total, sebenarnya karena mengampuni. Sakit hatinya muncul karena ada sesuatu, tapi ketika memutuskan untuk mengampuni, sembuh total loh. Sembuh total. Nah hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk tema ini. Jangan jadikan ini tema, tapi lakukan, mengampuni. Jadi hari ini kalau ada yang bilang Anda miskin, bilang puji Tuhan, berarti diperhatikan sama Tuhan. Kalau ada yang bilang Anda jelek, bilang puji Tuhan. Biar jelek yang penting masih hidup ya.
Daripada mati kan udah nggak ini lagi. Yang penting masih hidup, masih sehat. Itu kan penilaian dia Anda jelek. Kadang-kadang orang itu kan mulutnya nggak bisa dijaga. Jadi apapun yang Anda terima dari orang lain jangan sakit hati. Jadi hari ini kalau belajar tentang mengampuni, tidak mempan Anda pakai Panadol, tidak mempan Anda pakai Bodrex. Satu teman ngomong gini, saya pikir dia serius. Aku ini sudah minum Bodrex, sudah minum Panadol, tapi pusingku tidak hilang. Tak bilangin, mungkin kamu darah tinggi. Kayak saya kadang-kadang saya pusing. Ternyata itu karena darah tinggi. Terus beneran dia pergi ke dokter. Dokternya bilang, siapa tahu kamu vertigo, betul. Terus dokternya terus mau kasih obat, dan saya nggak perlu obat. Terus terakhir pas pulang dia bilang, aku nih loh buang-buang duit ke dokter. Kenapa? Dokternya minta 350.000, belum administrasi rumah sakit habis 400.000. Terus kamu nggak ambil obatnya? Enggak. Loh, kenapa? Sakit kepala aku satu kok. Apa? Istriku. Lalu kamu kenapa? Kenapa? Istriku minta beli mobil, aku sanggup sepeda motor. Lah nggak usah ke dokter toh. Sakit kepalanya karena istrinya. Nah terus hari ini kalau Anda sakit kepala karena istri Anda, mau diapain istrinya? Pak, mau diapain istrinya Pak? Suami saya pura-pura nggak lihat toh. Lah itu memang dikasih Tuhan buat Anda. Benar? Kalau ada istri yang buat Anda sakit kepala, itu memang kasih karunia Tuhan supaya Anda diuji kesabarannya. Sebaliknya juga begitu. Kalau istri bilang perutku kok sakit, aduh boyokku kok sakit, semua serba sakit, pokoknya my body is not delicious gitu ya. Terus kenapa? Pergi ke dokter dikasih obat, minum obat encok apa nggak mempan? Kenapa? Yang bikin Anda encok itu suami. Kenapa? Tiap kali dibilang angkat galon, istrinya sudah kehausan, akhirnya istrinya ngangkat galon sendiri, encok Pak. Nah itu, jadi itu memang kasih karunia Tuhan. Bersyukur Anda punya istri, punya suami yang masih hidup. Jadi bersyukur kalau hari ini istri Anda bikin Anda pusing. Nanti berdoa, Tuhan terima kasih buat istriku yang bikin pusing gitu. Berarti Anda sudah diberikan istri sama Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengampuni kalau tidak memakai kekuatan Tuhan. Kalau tidak dengan anugerah Tuhan. Jangan mengandalkan kehebatan Anda. Manusia tidak sempurna, tetapi dengan kasih karunia Tuhan kita pasti bisa mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak.